Sementara itu pemirsa, situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat konflik geopolitik diakui pemerintah akan berdampak pada kinerja APBN. Ya, hingga akhir November 2024 APBN tercatat mengalami defisit sebesar 401,8 triliun rupiah yang disebabkan penerimaan negara lebih rendah daripada belanja negara, di mana penerimaan pajak masih menjadi penopang utama pendapatan negara. Situasi ekonomi global yang tidak menentu akibat geopolitik diakui pemerintah akan berdampak pada kinerja APBN. Hingga November 2024, Kementerian Keuangan mencatat APBN 2024 mengalami defisit sebesar 401,8 triliun rupiah. Defisit tersebut disebabkan belanja negara tercatat lebih tinggi dari penerimaan negara. Hingga November 2024, belanja negara tercatat mencapai 2.894,5 triliun yang ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar 2.098,6 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 795,8 triliun rupiah. Belanja pemerintah pusat ditopang oleh belanja kementerian lembaga yang mencapai 1.049,7 triliun rupiah, naik 17,9% secara tahunan, yang dipengaruhi oleh belanja pelaksanaan pemilu, penyaluran bansos, hingga pembangunan infrastruktur dan pembayaran gaji ASN, TNI, dan Polri. Sementara belanja non-kementerian lembaga sebesar 1.048,9 triliun, naik 18,6% secara tahunan, yang ditopang oleh belanja subsidi dan kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun. Sementara realisasi penerimaan negara mencapai 2.492,7 triliun rupiah yang ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar 1.946,7 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 522,4 triliun rupiah. Di penghujung tahun 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memenangkan pemilu 2024 memutuskan untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang akan berlaku awal 2025. Keputusan pemerintah ini sontak menuai beragam penolakan dari sejumlah kalangan. Kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN menjadi 12% dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat. Hingga 28 Desember 2024, petisi penolakan terhadap kenaikan PPN 12% yang dimuat di situs change.org telah ditandatangani lebih dari 196.000 warganet dari target 200.000 tanda tangan. Meski demikian, pemerintah berdalih kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan sejak tahun 2021 lalu. Saat itu, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo mengklaim Undang-Undang HPP dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak. Menghadapi keresahan masyarakat terkait penerapan PPN 12%, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah, sehingga dampaknya tidak akan dirasakan oleh rakyat kecil. Namun pada kenyataannya, Direktorat Jenderal Pajak memastikan tarif PPN 12% yang mulai berlaku tahun 2025 tak hanya berlaku pada barang mewah, namun berlaku terhadap seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif PPN 11%. Artinya, kenaikan PPN menjadi 12% akan berlaku untuk barang yang biasanya dibeli oleh masyarakat. Meski demikian, pemerintah menegaskan tak semua barang dan jasa dikenakan tarif PPN 12%. Bahkan beberapa di antaranya digratiskan PPN-nya oleh pemerintah, salah satunya adalah bahan kebutuhan pokok. Barang yang termasuk di antaranya adalah beras, daging ayam ras dan sapi, ikan, telur ayam ras, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, garam, gula konsumsi, minyak goreng tertentu, cabai, dan bawang merah. Sementara jasa yang mendapatkan fasilitas PPN adalah jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa keuangan, dan jasa persewaan rumah susun sederhana. Pemerintah juga menetapkan barang-barang strategis tertentu masih dikenakan PPN sebesar 11%, dengan 1% sisanya ditanggung pemerintah, yakni minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri. Jadi masing-masing tetap di 11%. Yang 1% ditanggung pemerintah.
Guna meredam dampak kenaikan PPN ini, pemerintah menyiapkan 6 paket kebijakan ekonomi berupa insentif hingga diskon pajak sebagai stimulus. Kebijakan stimulus ini didesain untuk merespon guncangan ekonomi yang dialami dalam negeri. Salah satunya terkait pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah hingga bawah. Adapun paket stimulus ekonomi tersebut diberikan kepada 6 sektor produktif, seperti sektor rumah tangga yang mendapatkan bantuan pangan hingga diskon listrik 50%. Selain itu, sektor pekerja akan mendapatkan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sektor usaha mikro kecil dan menengah juga diberikan perpanjangan periode pemanfaatan pajak penghasilan atau PPh final 0,5% dari omset hingga 2025. Di sektor industri padat karya, para pekerja dengan gaji di bawah 10 juta rupiah diberikan insentif PPh pasal 21 DTP. Pemerintah juga memberikan insentif di sektor mobil listrik dan hybrid. Hingga sektor perumahan diberikan PPN DTP pembelian rumah. Ya pemirsa, di sepanjang tahun 2024 ini memang perekonomian global banyak tantangannya ya. Betul. Di mana dari konflik geopolitik dan juga perubahan politik di berbagai negara ini juga turut berdampak ya terhadap perekonomian global. Dan di tengah ekonomi global yang sedang terguncang ini, kabar baiknya adalah ekonomi Indonesia masih berada di angka yang ketahanannya signifikan ya, di angka 5% sepanjang tahun 2024, meskipun di kuartal ketiga terakhir itu sedikit menurun di angka 4,95. Dan tentunya kita optimis saja ya, semoga goals pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 bisa tercapai. Ya, itu dia tantangan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2024 selain dari kondisi geopolitik global, perang berkepanjangan begitu yang masih terus berlanjut hingga saat ini begitu di wilayah Timur Tengah, kemudian Rusia, Ukraina ini memberikan tekanan yang cukup kuat. Belum lagi adanya perang dagang begitu ya antara Amerika Serikat dan China, sehingga dikhawatirkan ini akan berdampak lebih jauh lagi terhadap perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena di satu sisi pangsa pasar kita juga akan semakin sempit, kemudian China sebagai salah satu produsen manufaktur terbesar juga ini akan mencari pasar baru dan tentunya menyasar Indonesia. Karena kita tahu belakangan ini banyak industri di dalam negeri yang sudah terdampak begitu ya dengan banjirnya produk-produk dari luar negeri, khususnya importasi begitu dari negara China begitu. Vina. Ya benar sekali Pras. Dan pemirsa, informasi lengkap lainnya akan kami sajikan untuk Anda, tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.